Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini viral dari Habib Bahar Smith ya. Wah, kali ini viral karena dia ngomong kroco-kroco ya, langsung di stage sama para netizen ya, mengomentari sifatnya dan mulutnya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ya, ini sekarang ustadz kroco-kroco, curut-curut, ya, ngaku NU baru lahir, ya, tapi udah membenci para habaib, bahkan mengatakan habaib tidak ada. Lah ini nih Habib yang mulutnya rusak. Habib masih muda, seharusnya akan disegani, tapi mulutnya kan sudah rusak Habib ini. Habib siapa ini kok ngomong curut-curut segala? Benar, Pak. Ini bukan Habib ini. Orang pengadu domba kalau kayak ini. Cuma ngaku-ngakunya Habib ini. Habib curut kamu itu. Saya balikan ke omongannya kamu. Habib kurang ajar kayak kamu itu ya. Ngomong seenaknya aja. Habib le nanggung kayak kamu itu sama dengan air diisi dalam gelas si separuh. Kalau Habib sudah full dak ngomong kayak kamu, goblok tolol. Yang curut-curut, yang kerocok-kerocok itu kamu, Bahar, bukan siapa. Buat apa sih hormat sama orang seperti kamu, bermulut sampah kayak gitu? Kalau memang benar-benar antum itu cucu baginda Rasul, tidak mungkin itu bermulut saya seperti itu, Har. Gara-gara sekarang ini ya, Kiai dengan Habib itu ya bentrok gara-gara ucapan kamu yang seperti sampah itu, Har. Siapa yang tidak hormat kepada Habib? Walaupun nggak Habib tetap hormat, tapi yang bermulut bagus, tidak bermulut seperti kamu, Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon stick ya. Ini perkataan yang sangat luar biasa ya, yang perlu saya amati. Saya dari orang biasa, dari hanya sebagai seorang kuli ya. Kami bukan bilang tidak ada Habib. Kami di sini hanya bilang tes DNA, yaitu untuk menentukan saja. Tapi kalau kami simak ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memandang rendah dan tidak merendahkan umatnya atau makhluk Allah yang lainnya. Tapi di sini yang saya bingungkan, tapi buat penjelasan kami bukan bingung juga, sangat jelas sekali. Kalau Anda mengaku sebagai turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak seburuk ini mulutnya atau perkataannya. Bocor, Pak, mulutnya. Kami makhluk Allah yang dinobatkan sebagai makhluk yang istimewa atau sempurna, yaitu manusia. Kenapa Anda menyamaratakan kami dengan hewan? Mohon maaf ini. Sama saja Anda menghinakan Allah. Sama saja Anda merendahkan semua umat di sini. Kalau kami nggak mengakui Anda sebagai habaib, lalu kami dibilang curut. Kami dinamakan curut. Saya geram dengan pernyataan ini, Smith. Tentunya kami nggak terima. Tolonglah mengkaji, mengaji.
Dari sini saja sudah ketahuan. Anda bilang sebagai habaib turunan Rasulullah, telak. Ini bukan masalah tentang NU atau siapapun. Masalah Anda bilang kami sebagai manusia dibilang curut. Tolong ditata itu mulut kamu. Kami tidak pernah membenci siapapun. Bukan membenci. Kami hanya ingin meluruskan. Mungkin Kiai Haji Imaduddin mungkin ingin meluruskan saja. Memperjelas. Ya, memperjelas saja. Supaya kami tidak bingung. Yang mana habaib. Yang mana yang bukan habaib. Santunlah dalam berbicara. Jangan dibuat bingung umat ini. Semakin jelas Anda bicara seperti ini dari tata cara bicaramu. Keluar dari mulutmu, haiwan itu dikeluarkan semua. Nama manusia loh. Kata-kata haiwan itu buatmu seperti lalapan. Seperti hal yang biasa. Tapi saya bingung sama pengikutnya ini. Orang seperti ini kok masih diikutin. Lalu kalau kami nggak ikut Anda bilang kami curut. Lalu kalau kami jadi budak Anda, kami dimuliakan oleh Anda. Maaf. Kami hanya taatim kepada Allah. Hanya taat kepada Allah. Hanya taatim kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya dari dulu bukan membenci, tapi saya tidak ingin berlebihan. Mohon maaf ya, buat teman-teman semuanya. Jadi saudara-saudari saya semuanya, jangan bingung. Ikutlah Anda pada para kiai, para ulama, para ustadz, ya, yang mengajarkan akhlak yang baik. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan membentuk akhlakul karimah yang baik, akhlak yang baik, yang santun dalam berbicara, bukan pakai urat, bukan pakai merasa wah, merasa benar. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Ya, ingat teman-teman, saudara-saudari semuanya yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan semakin cerdas siapa yang kita ikuti, yaitu para kiai, para ulama. Ingat, para kiai, para ulama, para ustadz yang mengajarkan kami mengaji di wilayah-wilayah sendiri sebelum datangnya dan kedatangan para habaib atau para habib dari Yaman. Mohon maaf ini. Bukan kami membenci, tapi jangan pernah membenci siapapun. Tapi membenci caranya, akhlaknya yang kata-katanya kotor. Tidak layak untuk diikuti. Makin cerdas, ayo berpikir dengan baik. Ini pembelajaran. Pembelajaran buat kita semua. Lalu bagaimana teman-teman semuanya? Ayo kita kumpul sama para kiai, para ustadz, para ulama terdahulu. Ayo bersatu. Jangan pernah membenci siapapun, tapi kami hanya meragukan kehabibannya. Itu saja. Ya. Dia orang takut tes DNA terus akhirnya membludak marah. Ini yang mencerminkan sudah tidak baik. Jangan mau dibodohi. Balik kembali. Belajar. Ayo untuk memperbaiki diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya mungkin ada yang salah kepleset. Mohon maaf karena manusia biasa.
Mudah-mudahan ini buat pembelajaran kita semuanya. Unsikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, juga bukan orang yang pinter masalah agama. Tapi kalau saya boleh jujur, untuk bisa menghargai seorang yang telah mengaku dzurriyyah Rasul, itu harus banyak pertimbangan. Yang pertama adalah lesannya. Bisa menjaga lesannya dari hal-hal yang bersifat maksiat atau tidak. Kalau lesannya tidak bisa menjaga, cenderung omongannya itu bersifat kasar, menghujat, menghina, mengolok-olok dengan sesama muslim, itu tidak mungkin akan saya hargai. Meskipun saya ini bukan merupakan orang yang pandai agama. Mestinya yang dikatakan orang yang dzurriyyah Rasulullah, bicaranya, lesannya, meskipun tidak sama dengan Rasulullah, minimal mendekati sifat-sifatnya Rasulullah. Tidak seperti itu mengatakan ustadz-ustadz yang kroco-kroco, curut-curut, itu omongan apa itu. Nah, seperti inilah yang tidak akan bisa menjadi keteladanan umat. Bahkan saya sendiri itu kurang menghargai. Baik, tapi sombongnya minta ampun. Mulutnya kasar ya kalau berbicara. Ustadz-ustadz, kroco-kroco, curut-curut, ngaku NU baru lahir, tapi udah membenci para habaib. Bahkan mengatakan habaib tidak ada. Belum kau lahir, ya, bahkan belum bapak kau lahir lagi udah ada NU. Kau bilang pula NU baru lahir. Dulu memang tak ada orang habaib, tak ada zaman dulu habaib. Sekarang aja baru marah habaib, ya, habaib yang menjual garis keturunan, menjual nasab, ya kan, untuk kekayaan pribadi. Kayak kau Nila contohnya. Habaib, ya, kalau isi ceramahnya cuma membanggakan garis keturunan dengan mendongeng hayalan. Manusia itu dibedakan, ya, di mata Allah itu cuma amal ibadahnya, bukan garis keturunannya. Kau pikir mentang-mentang kau habaib, habis itu kau lebih mulia daripada ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini? Orang sombong, neraka jahanam tempatnya. Pegang kunci surga loh. Oh gitu dia ya, stage para netizen ya, betul-betul kayaknya geram semua netizen ya, karena mulutnya itu ya. Wah, aturannya kalau Habib itu mencontohkan yang bagus, yang baik ya, jangan seperti ini gitu ya. Oh gitu, sekian video dari saya. Bye.